Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih? Apakah masih semangat belajar? Tentunya harus terus semangat ya teman-teman. Oh iya, kalian tahu nggak sih bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari tentang pengaruh dari perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang organisasi untuk memperbaiki keefektifan dalam organisasi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu organisasi, teman-teman? Pastinya kalian sering kan mendengar kata organisasi. Dari materi yang pernah saya baca, organisasi merupakan unit sosial yang dengan sengaja diatur oleh dua orang atau lebih dan berfungsi secara relatif atau terus-menerus untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama. Hal tersebut merupakan ungkapan dari Robbins. Nah, teman-teman sekalian, apakah kalian juga mengetahui bahwa dalam perilaku organisasi terdapat pembelajaran tentang filsafat perilaku organisasi? Pada penasaran gak sih apa saja yang perlu dipahami dalam filsafat perilaku organisasi? Baik, saya Alivia Putri Amelia Rohmawati, nomor absen 3 dari kelas 2B Keuangan dengan NIM 19425300080. Prodi D4 Keuangan jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Malang. Saya akan mengajak kalian semua belajar bersama memahami tentang filsafat perilaku organisasi dalam mata kuliah perilaku organisasi yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Lutfi Diayanto MBA. Oke teman-teman, dalam mempelajari filsafat perilaku organisasi terdapat poin penting yang harus kalian semua pahami. Yang pertama yaitu model kontingensi perilaku organisasi. Yuk mari kita pelajari bersama tentang apa itu model kontingensi, teman-teman. Model atau teori kontingensi adalah teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur perusahaan, untuk memimpin perusahaan, atau untuk membuat sebuah keputusan. Sebaliknya, tindakan optimal adalah kontingen atau tergantung pada situasi internal dan eksternal. Seorang pemimpin kontingen secara efektif menerapkan gaya kepemimpinan mereka sendiri pada situasi yang tepat. Bagaimana? Sampai sini apakah kalian sudah memahami tentang model kontingensi, teman-teman? Agar lebih memahami, mari kita pelajari pengertian lebih lanjut dari pendapat para ahli. Etzioni pada tahun 1985 mengungkapkan bahwa teori kontingensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan, atau teori situasi. Teori kontingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi, dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Kemudian pada tahun 2001, Robbins berpendapat bahwa teori kontingensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang mendorong pemimpin memahami perilakunya sendiri. Teori ini mengatakan bahwa keefektifan sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek situasi kepemimpinan. Berikut adalah 5 teori yang termasuk dalam teori kontingensi. Tentunya ini juga sangat perlu untuk kalian pahami loh teman-teman. Baik, yang pertama terdapat model kontingensi Fiedler. Model atau teori kontingensi menurut Fiedler pada tahun 1967 sering disebut teori situasional. Karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Dia juga mendefinisikan faktor-faktor hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kekuasaan jabatan sebagai faktor situasi utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan. Yang kedua yaitu teori situasional Hersey dan Blanchard. Teori ini merupakan teori kemungkinan yang memusatkan perhatian pada para pengikut.
Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat bersifat tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Istilah kesiapan seperti yang didefinisikan oleh Hersey dan Blanchard merujuk ke sejauh mana orang mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menyelesaikan suatu tugas yang telah ditentukan. Berikutnya yang ketiga yaitu teori jalur tujuan. Teori ini merupakan tugas pemimpin untuk memberi informasi, dukungan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan kepada para pengikut mereka agar bisa mencapai berbagai tujuan mereka. Keempat, terdapat teori pertukaran antara pemimpin dengan anggota. Dalam teori ini tercipta adanya kelompok dalam dan kelompok luar. Bawahan dengan status kelompok dalam akan mempunyai penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluarnya karyawan yang lebih rendah, serta kepuasan yang lebih besar bersama atasan mereka. Dan yang terakhir, kelima, yaitu teori model partisipasi pemimpin Virum dengan Yeton. Dalam teori ini terdapat suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan. Kalian juga harus tahu nih teman-teman, bahwa dalam filsafat perilaku organisasi, kerja dapat dinilai terstruktur apabila 1. Persyaratan kinerja atau tugas harus jelas dan diketahui. Dengan begitu, pekerja akan lebih mudah untuk menyelesaikan apa yang harus mereka kerjakan. 2. Mempunyai pola penyelesaian kerja dengan banyak alternatif. Biasanya, para pekerja mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan waktu yang berbeda-beda pula. 3. Penyelesaian kerja dapat diimplementasikan dengan mudah. Maksud dari kata dengan mudah di sini adalah pekerja yang memahami tugas atau pekerjaan, kemudian menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Serta yang keempat, hanya mempunyai beberapa solusi yang berlaku. Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat, seseorang harus memikirkan keputusan terbaik untuk hasil yang maksimal. Kalian tahu nggak sih apa keunggulan dari teori kontingensi? Yaps, berikut terdapat 5 keunggulan teori kontingensi yang perlu kalian ketahui juga nih teman-teman. Yang pertama, teori ini didukung oleh penelitian empirik yang bagus. Kedua, teori ini telah memperluas pemahaman kita mengenai kepemimpinan dengan mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. Ketiga, teori ini prediktif dan menyediakan informasi yang berguna bagi kepemimpinan secara efektif. Keempat, teori ini menguntungkan karena tidak mengharuskan orang mampu dalam semua situasi. Dan yang kelima, teori ini menyediakan data mengenai gaya kepemimpinan yang dapat berguna untuk pengembangan identitas kepemimpinan dalam organisasi. Nah, gimana nih teman-teman? Sampai sini apakah kalian sudah memahami tentang model kontingensi perilaku organisasi? Selanjutnya kita akan mempelajari poin penting kedua dalam filsafat perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi dalam konteks global. Simak dengan baik ya teman-teman. Dalam era globalisasi, batasan-batasan ekonomi antar negara semakin kabur. Organisasi harus mengubah cara pandangnya ke arah yang lebih global. Apabila organisasi menggunakan pola pandang yang sempit, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri dan mempertahankan eksistensinya. Usaha untuk memperluas wawasan akan mempengaruhi perilaku organisasi dalam suatu organisasi. Dalam konteks global, organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang saling berkaitan atau saling tergantung satu sama lain dan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sub-subsistem yang saling tergantung adalah tujuan dan nilai-nilai, teknikal,
manajerial, psikososial, dan subsistem terstruktur. Hal tersebut merupakan pendapat dari Keith dan Rosenwicz pada tahun 1974. Kemudian, apakah teman-teman sudah tahu bahwa dalam konteks globalisasi, perbedaan antar anggota organisasi dapat menghambat kegiatan organisasi? Hal ini akan terjadi jika masing-masing anggota tidak menyesuaikan diri dengan suatu kebudayaan asing. Karena individu memiliki pandangan sempit yang hanya berorientasi pada kebudayaannya sendiri. Berikutnya, saya akan membahas perbedaan nilai-nilai kebudayaan yang timbul karena adanya dimensi-dimensi kebudayaan. Dimensi-dimensi kebudayaan yang dimaksud di sini adalah 1. Hubungan manusia dengan alam. 2. Orientasi pada waktu. 3. Sifat manusia. 4. Orientasi kegiatan. 5. Gambaran atau konsepsi tentang ruang atau tempat. Pemahaman tentang dimensi-dimensi kebudayaan tersebut sangat penting juga untuk kalian pahami loh teman-teman, guna untuk mengelola organisasi dalam konteks global. Karena perbedaan pengetahuan akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan pada organisasi. Menurut ungkapan dari Robbins pada tahun 1993 bahwa perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang menyelidiki dampak dari pengaruh individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi terhadap perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya, dengan tujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian berikut merupakan ungkapan menurut Kurnian pada tahun 2011 tentang tantangan yang dihadapi oleh perilaku organisasi pada era globalisasi. Pertama, yaitu keanekaragaman tenaga kerja. Organisasi dan perusahaan-perusahaan yang saat ini menjadi lebih heterogen dalam masalah jenis kelamin, kesukaan, dan kebangsaan. Keragaman juga mencakup masalah ketidaknormalan seperti cacat fisik, homoseksual, ketuaan, dan kelebihan berat badan. Keanekaragaman tenaga kerja ini memiliki implikasi yang penting dalam praktek manajemen. Akan tetapi, jika keanekaragaman ini tidak dimanajemen secara tepat, bisa menyebabkan meningkatnya angka pindah kerja, konflik antar karyawan, dan kesulitan dalam komunikasi. Kedua, yaitu penurunan kesetiaan. Tantangan yang penting dalam perilaku organisasi yang akan dihadapi oleh para manajer adalah menciptakan cara-cara terbaik untuk memotivasi karyawan yang kurang komitmennya terhadap perusahaan, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kemampuan organisasi dalam kompetisi global. Ketiga, yaitu kekurangan tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan harus memikirkan kembali kebijakan tentang rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan berbagai keuntungan karyawan lainnya. Dengan memanajemen adanya tenaga kerja agar dapat memperoleh karyawan-karyawan yang berkualitas. Keempat, yaitu kekurangan keterampilan. Di sini para manajer dituntut untuk lebih tanggung jawab memenuhi kebutuhan karyawan-karyawan terampil dan mempertahankan mereka agar tidak pindah kerja. Serta yang kelima, yaitu stimulasi inovasi dan perubahan. Keberhasilan akan diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang mempertahankan fleksibilitas, meningkatkan kualitas secara terus-menerus, dan mengalahkan saingan di pasaran dengan produk dan jasa yang inovatif secara konstan. Dalam hal ini, menstimulasi kreativitas dan toleransi para karyawan untuk suatu perubahan menjadi tantangan bagi para manajer. Pada tahun 2017, Wijaya menarik kesimpulan bahwa perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi.
Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dilatih, diberi informasi, dan dilindungi serta dikembangkan. Dengan kata lain, perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Jadi, itu semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan materi tentang filsafat perilaku organisasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.